teman-teman yang tidak ada gangguan sinyal dan mendukung untuk bisa on cam, maka lebih baik untuk on cam. Baik, terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang diskusi ini. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, dalam diskusi rutinan komunitas pemerhati konstitusi yang ke-10, saya Dimas Adi Prasetyo, izinkan saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita kali ini. Selain itu, dalam rangkaian diskusi kita kali ini, kita ditemani oleh para pemantik-pemantik yang hebat. Yang pertama ada Kak Vina Rahmatika, yang kedua ada Kak M. Patri Irwandi, yang ketiga adalah Kak Muhammad Hanafi. Dengan topik yang akan dibahas yakni pemberlakuan Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, peniadaan lembaga keuangan syariah di Aceh dalam tanda tanya. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit sebelum dimulainya diskusi ini. Jadi pembuatan konun yang berdasarkan prinsip syariah dapat dibuat mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Konun adalah lembaga keuangan syariah yang mengatur seluruh lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Konun di Aceh mulai berlaku sejak 4 Januari 2019. Berdasarkan ketentuan, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib mengimplementasikan konun paling lama 3 tahun sejak kebijakan ini diberlakukan. Jika tidak ada aral melintang, konun di Aceh akan mulai diterapkan pada Januari tahun 2022 mendatang. Artinya, masih ada waktu bagi bank konvensional mengalihkan atau mengonversikan asetnya menjadi prinsip syariah. Sekedar mengingatkan, pada akhir tahun 2018, pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah atau Konun KS. Belit ini mengatur bahwa seluruh kelembagaan keuangan termasuk bank yang beroperasi di wilayah Serambi Mekah wajib dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Lantas, bagaimanakah nasib bank konvensional di Aceh? Apa dampak kemudian bagi masyarakat Islam, non-Islam khususnya, dan masyarakat Aceh pada umumnya? Lebih jelasnya, mari kita dengarkan pemaparan dari para pemantik kita. Pemantik yang pertama mungkin sudah hadir di sini, ada Kak Vina dengan materi seputar lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Halo Kak Vina. Halo. Halo. Bentar. Halo Vina, tes. Speakernya belum aktif, Vin. Halo. Halo guys, Halo. kedengaran nggak ya suaranya? Kedengaran. Share PPT-nya udah bisa dilihat belum? Sudah. Oke. Makasih. Aku mau ucapin halo ke teman-teman semua. Pertama-tama, aku makasih buat KPK atas kesempatannya. Oke, kita langsung aja ya. Karena berkenaan, kita kan mau bahas tentang Konun Aceh ya. Konun itu kan Perda Aceh
yang kali ini yang mau dibahas itu berkenaan dengan lembaga keuangan syariah. Nah, aku mau ngasih pengantar dulu, pengantarnya seputar lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Oke, jadi guys, aku bahasanya campur-campur, maklumin ya. Oke, pertama, lembaga keuangan di Indonesia sendiri itu diatur ketentuannya pertama kali itu tahun 1992 Undang-Undang Nomor 7. Nah, secara jelas undang-undang ini tuh mengatur perihal apa yang termasuk dalam lembaga keuangan itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada lembaga perbankan sama lembaga keuangan non perbankan. Nah, lembaga perbankan sendiri itu lembaga perbankan sendiri itu punya kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang kita kenal biasanya itu ya kredit itu. Nah, terus kemudian ada lembaga keuangan bukan perbankan. Maksudnya bukan perbankan di sini sebenarnya bukan karena dia kegiatannya nggak memberikan kredit, bukan. Karena dia tuh nggak mencetak uang giral gitu. Jadi yang membedakan antara lembaga perbankan dan non perbankan itu cuman kalau perbankan tuh dia mencetak uang giral gitu. Nah, tapi dalam usaha pembiayaannya lembaga keuangan bukan perbankan ini memberikan pembiayaan dalam bentuk surat berharga negara gitu. Oke. Nah, terus selanjutnya kita mau bahas tentang lembaga keuangan yang perbankan. Nah, di Indonesia sendiri lembaga perbankan itu awalnya itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada bank sentral, yang kedua ada bank umum, sama yang satu itu bank perkreditan rakyat. Nah, bank sentral sendiri di Indonesia itu fungsinya untuk dia tuh punya tanggung jawab berupa menstabilkan nilai mata uang gitu, termasuk dalamnya tugas untuk menjaga kestabilan keuangan dari inflasi gitu. Jadi menjaga biar biar nggak terjadi inflasi gitu, termasuk jumlah peredaran uang yang kalau kebanyakan kan bisa bikin inflasi ya gitu. Jadi kalau bank sentral di Indonesia sendiri itu yang ditunjuk adalah Bank Indonesia. Itu dasar hukumnya ada di pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Nah, kemudian yang kedua itu ada bank umum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Nah, di ketentuan pasal 1-nya itu bank umum itu terdiri dari bank umum itu dapat menjalankan 2 prinsip. Yang pertama prinsip bank konvensional sama prinsip bank syariah. Nah, sebelumnya UU nomor 10 tahun 98 ini tuh adalah UU yang dirubah dan ditambahkan dari UU sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 92. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 ini dia tuh hanya mengatur perbankan secara umum. Maksudnya secara umum itu yang diatur cuma perbankan konvensional. Jadi prinsip perbankan syariah itu tuh baru dicantumkan dalam undang-undang itu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 92 ini gitu. Nah, kalau bank konvensional sendiri itu ya selain seperti yang tercantum di pasal ini tadi ya, pasal 79 tahun 92 ini, dia tuh yang fungsinya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan gitu. Oke. Nah, terus tadi kan ada ya lembaga keuangan perbankan sama yang non-bank. Sekarang kalau yang non-bank ini tadi tuh perbedaannya cuma dia nggak bisa nyetak uang giral, tapi dia sama kayak lembaga perbankan,
dia itu bisa ngasih pembiayaan gitu, tapi bentuknya surat berharga negara, itu aja gitu yang membedakan. Nah, terus ke yang utama dari topik pembahasan kita itu tuh ada di sistem kelembagaan keuangan syariah sama kelembagaan keuangan konvensional. Sebenarnya yang paling dasar yang membedakan lembaga keuangan syariah, aku nyebutnya biar gampang LKS ya, LKS sama LKK. Yang membedakan LKS sama LKK ini tuh ada di prinsip-prinsipnya, prinsip dasarnya. Kalau yang syariah itu rujukannya menggunakan prinsip-prinsip syariah gitu. Kalau konvensional enggak. Nah, terus yang bikin beda itu ada di 4 variabel. Yang pertama itu di orientasi pembiayaan. Ini dalam konteks pembiayaan ya. Soalnya pas awal soalnya gini, perbankan itu secara general itu tuh dulunya itu lembaga yang memberikan pembiayaan gitu, lembaga yang memberikan kredit gitu. Jadi aku fokuskan di sini untuk membedakannya pakai konteks pembiayaan gitu. Nah, kalau perbankan syariah, dia itu punya orientasi pembiayaan terhadap sektor-sektor yang halal aja gitu. Nah, kalau di esaiku tuh aku nulisnya tentang kalau ada orang mau buka usaha ya, buka usahanya itu berupa tempat hiburan dan bar Holy Wings. Nah, kalau berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah ini akan menolak gitu pembiayaan terhadap usaha ini karena dinilai pembiayaan Holy Wings ini kan dalamnya ada menjual minuman beralkohol. Nah, ini tuh dianggap sesuatu yang tidak halal gitu. Jadi secara prinsip perbankan syariah ini tidak akan membiayai usaha dengan orientasi usaha-usaha yang tidak halal gitu. Kalau perbankan konvensional dia itu akan membiayai semua sektor usaha, semua sektor usaha yang penting sektor-sektor usaha ini tuh menguntungkan gitu. Soalnya kalau perbankan konvensional mendapatkan keuntungannya itu dari sistem bunga. Nah, kemudian yang kedua di variabel return atau imbalan, kalau perbankan syariah itu dia menggunakannya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil tuh kayak gini. Jadi dia tuh pakainya prinsip bagi untung bagi rugi, bagi untung rugi ditanggung sama-sama gitu. Jadi kalau ada ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan terhadap untuk usahanya, kemudian di seberjalannya waktu usahanya ini tuh mengalami kerugian gitu karena penurunan penjualan dan lain-lain. Nah, itu tuh pihak nasabah itu nggak apa-apa, nggak membayar bagi hasilnya gitu. Jadi bagi hasilnya diakumulasi dari total keuntungan aja gitu. Kalau rugi ya udah nggak usah bayar, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau perbankan konvensional itu tuh returnnya berupa bunga. Nah, sistem bunga ini tuh di mana kalau bank konvensional membiayai sebuah usaha, nah usahanya ini mau untung mau rugi ya tiap bulannya dia harus bayar bunga gitu. Bunganya itu dari presentase pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional gitu. Jadi misalnya dalam 3 bulan nih, jangka waktu pinjamannya 3 bulan. Nah, 3 bulan itu ada 2 bulan rugi, sebulannya untung. Ya dia tiap bulannya harus bayar presentasenya, termasuk bayar cicilannya juga. Nah, kayak gitu. Terus juga dalam hal adanya keterlambatan pembayaran. Kalau di perbankan syariah, kalau terlambat yang nggak apa-apa gitu, nggak dikenai tambahan bunga. Jadi pihak nasabah cuman bayar apa yang disepakati sebagai bagi hasilnya aja. Jadi keterlambatannya nggak ada dendanya gitu. Kalau di perbankan konvensional ada gitu. Harus bayar bunga sekaligus bayar denda keterlambatan gitu. Terus yang ketiga dalam konteks perjanjiannya. Nah, perjanjiannya kalau di perbankan syariah itu bentuknya akad ya. Akadnya itu macam-macam tergantung apa yang disepakati oleh pihak bank
dengan pihak nasabah gitu. Itu aturan lebih lanjutnya itu dibahas dalam fikih terkait, ada di pasal berapa ya? Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Kalau nggak salah ya, aku lupa pasalnya berapa. Pokoknya dicantumkan di situ. Nah, terus kemudian kalau perbankan konvensional itu tuh asas perjanjiannya itu menggunakan asas hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tuh. Terus yang keempat, hubungan antara nasabah dan bank. Nah, hubungan antara nasabah dan bank dalam konteks perbankan syariah itu tuh mitra setara. Jadi kayak balik tadi ke sistem bagi hasil ya. Mereka setara karena sistem bagi hasilnya itu dianggap sama-sama untung dan sama-sama rugi gitu. Jadi jadi bisa dikatakan sistem ini tuh sistem kemitraan setara gitu. Kalau di perbankan konvensional, hubungan antara nasabah dan bank itu berupa debitur dan kreditur, di mana ini tuh tidak setara dikarenakan sang pihak kreditur yang minjem uang ini tuh mengakumulasikan bunganya kemudian dibayarkan kepada kreditur pihak bank gitu. Jadi hanya menguntungkan satu pihak aja gitu. Kemudian ada lagi ya variabel kelima itu tuh di pengawasan ya. Nah, sebenarnya perbankan syariah sama perbankan konvensional itu sama-sama diawasi oleh Bank Indonesia, OJK, sama komisaris dari masing-masing bank. Tapi yang membedakan kalau perbankan syariah itu diawasi juga oleh Dewan Nasional Syariah (DNS) itu. Secara umum yang membedakan perbankan syariah dan perbankan konvensional itu tuh ada di 5 hal ini. Satu lagi itu tuh kalau terjadi sengketa perbankan, nah perbankan syariah ini penyelesaiannya itu oleh Pengadilan Agama dan Basarnas itu loh, badan Basarnas apa ya? Pokoknya badan arbitrase syariah gitu. Terus kalau sengketa nasabah dengan perbankan konvensional itu diselesaikan di pengadilan umum gitu. Kayaknya itu dulu dari aku gitu. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih penjelasan dari Kak Vina. Ini penjelasannya sangat menarik dan sangat hebat. Jadi tentang seputar lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah sudah dijelaskan oleh Kak Vina. Nah, untuk pemantik selanjutnya ini ada pemantik yang sangat hebat, yakni Kak M. Padri Irwandi dengan materi yang akan disampaikan tentang latar belakang dan landasan pemberlakuan Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Dimas yang ganteng. Saya kedengaran ya suara saya? Kedengaran enggak? Alhamdulillah. Jadi ketika berbicara soal latar belakang dan soal landasan, saya membagi hal itu kepada kalau latar belakang itu hal apa yang menginisiasi gitu, sehingga terwujudnya lembaga keuangan syariah. Kalau misalnya landasan itu, kalau latar belakang misalnya kawan-kawan mengumpul di sini latar belakangnya apa ini? Misalnya untuk mendapatkan ilmu, atau gabut mungkin, atau formalitas, itu kan latar belakangnya. Gitu. Tapi kalau landasan itu kan tempat kita berpijak. Gitu. Misalnya kalau makan mie misalnya kan, apa aja landasan itu supaya kita bisa makan mie gitu. Ada sumpit, ada sendok dan lain sebagainya gitu. Sehingga dua hal ini saya kategorikan ke dalam pembahasan yang berbeda. Satu latar belakang secara non hukum ya, saya tafsirkan ini ya, menginisiasi mereka, dan landasan itu baru ke hukumnya saya memberikan interpretasi itu. Nah, saya ingin mulai terlebih dahulu dengan pendahuluan kalau hanya ada satu bank itu yang tidak memiliki konsep syariahnya,
yaitu Bank Panin yang saya dapat di laman pemberitaan asumsi.com ya. Kalau teman-teman tahu itu salah satu portal media anak muda juga dan cukup terpercaya gitu. Selebihnya itu bertransformasi menjadi bank-bank syariah gitu. Misalnya ada Bank BNI, Bank Negara Indonesia gitu kan, bertransformasi menjadi bank syariah BNI Syariah. BRI bertransformasi menjadi BRI Syariah. Lalu Bank Mandiri bertransformasi menjadi Bank Mandiri Syariah. CIMB menjadi CIMB Syariah. Gitu. Nah, dari hal tersebut nampaknya semua lembaga itu hampir sudah mematuhi konon ini, karena targetnya itu di tahun 2022 semua lembaga keuangan harus berbasis pada syariah. Nah, lantas asal muasal konon LKS ini apa sih? Gitu, meminjam ringkasan ya penyebutan LKS pada pemantik sebelumnya itu. Jadi kalau kita melihat di naskah akademiknya banyak sekali data-data yang dia tampilkan. Misalnya data peningkatan industri perbankan nasional dari 4,61% menjadi 4,93% itu di tahun 2013 ya, pada saat dibuatnya naskah akademik itu. Ini menunjukkan bahwa ini sebuah potensi besar untuk menambah pundi-pundi keuangan Aceh. Kalau teman-teman ketahui itu, ada negara yang namanya negara Luxembourg. Kalau salah ucapannya, tolong diluruskan ya. Jadi negara itu menjadi negara dengan lima besar itu negara dengan jasa keuangan syariah. Nah, ini kan aneh ini gitu. Mengapa negara Eropa yang Kristen gitu bisa memuncaki puncak lembaga keuangan syariah gitu. Nah, saya menafsirkan itu sebagai tamparan keras bagi Aceh yang notabene orang membilangnya sebagai serambi Mekah gitu. Sehingga memang harus diselenggarakan ini gitu. Lembaga keuangan syariah ini. Itu alasan-alasan profit orientednya ya. Nah, selain itu kalau kita melihat secara religius sosiologis gitu ya. Dan itu juga dimasukkan dalam naskah akademiknya, ada landasan-landasan Islam yang itu menurut masyarakat Aceh wajib dan penting dilaksanakan. Apa saja itu? Ada beberapa. Nah, landasan yang pertama dan yang terpenting dan terdominan adalah bank konvensional itu mengandung riba. Itu ada di naskah akademiknya. Jadi, dia mendefinisikan riba itu adalah mengambil keuntungan gitu, dari transaksi keuangan di luar transaksi pokok. Gitu. Contohnya, saya contohkan di tulisan saya itu. Ada transaksi antara dua sejoli misalnya, Torik dengan Zakia. Torik ini meminjamkan uang pada Zakia. Misalnya 2 juta. Dengan durasi waktu paling lama 1 tahun. Gitu ya. Nah, namun Zakia tidak bisa untuk membayarnya. Gitu. Nah, si Torik ini memberikan bunga, misalnya 10% setiap harinya gitu. Hingga nantinya bunga itu akan bertambah terus selama si Zakia nggak bisa mengembalikan uangnya. Nah, pertambahan bunga itu menjadi keuntungan Torik itu yang disebut dengan riba. Sehingga Torik itu tidak melihat potensi usahanya Zakia, apakah lagi surut, apakah lagi untung, nggak ada. Gitu. Jadi potensi bank konvensional menurut naskah akademik konon ini adalah profit oriented, gitu. Tidak memperhatikan kondisi keuangan para peminjam. Gitu. Inilah yang menginisiasi bahwa bank konvensional tersebut tidaklah cocok di masyarakat Aceh. Gitu. Yang kedua, ada kaedah yang disebut dengan gharar. Ya, masih diperdebatkan, terutama ada Muhammadiyah, NU dan MUI ya, yang masih memperdebatkan halal haramnya bank syariah, apa namanya, bunga bank. Ada yang memperbolehkannya dengan
pengecualian, ada yang melarangnya sama sekali gitu. Sehingga Halo, ini Mas Patri kok keluar ya? Bentar. halo, halo, cek. Halo, halo. Ya, Tadi sorry ya. terputus ya? Iya, terputus tadi ya. Sampai mana tadi ya? Sampai Goror. Goror ya. Hmm. Karena ketidakjelasan itu masyarakat Aceh ini mencari yang pasti. Mending kita membuat LKS saja gitu sebagai wujud ekonomi Islam gitu. Daripada kita memperbolehkan bank konvensional yang tidak jelas halal dan haramnya gitu. Ya logikanya sederhana saja gitu. Misalnya Atorik lagi lah contohnya. Atorik gitu kan yang sering ketemuan sama cewek ya, jalan-jalan sama cewek tapi tidak dipacar-pacarin gitu kan. Itu kan goror. Tidak jelas sih dia. Jadi orang nggak mau yang melihat tidak jelas ini gitu kan. Makanya masyarakat Aceh itu diibaratkan cewek yang memiliki ketegasan gitu. Makanya dia mencari yang pasti lewat lembaga keuangan syariah. Nah, konsep ketiga ini yang disebut dengan tatlis, lembaga keuangan konvensional itu tatlis gitu. Yaitu baik dia membohongi, tatlis itu artinya menipu ya. Karena bank konvensional ini banyak menghalalkan segala cara gitu. Baik dari mendapatkan keuntungan, baik dia menipu secara kuantitas, kualitas, harga maupun menipu secara durasi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan persepsi masyarakat Aceh itu buruk untuk mempercayai lembaga keuangan konvensional gitu. Nah, yang keempat adalah gambling gitu, taruhan. Bahasa Inggris itu ya gambling itu ya, bahasa Arabnya saya kurang paham itu. Di naskah akademik itu dia melihat kalau misalnya kita meletakkan bunga ketika peminjam itu meminjam kepada pihak bank misalnya atau lembaga keuangan, itu tidak dihitung apakah nanti usaha tersebut susah atau bagus gitu. Tapi dipatok gitu, kamu susah atau bagus, ini loh yang harus kembali ke kami, bunganya sekian gitu. Nah menurut para masyarakat Aceh itu taruhan namanya itu. Ke depan kita nggak tahu usahanya itu bagus apa enggak gitu. Sementok-mentok ya nanti kalau rugi penyitaan aset pribadi gitu. Ya, yang menjadi solusi gitu di tengah susah usaha. Inilah yang melatar belakangi mengapa sistem konvensional itu menjadi tidak familiar di Aceh lagi dan menginisiasi lahirnya Konun nomor 11 tahun 2018 ini. Nah, itu latar belakang ya sosiologis religiusnya gitu. Nah, lalu kalau dari landasan hukum ya, landasan tempat berpijaknya itu sesuai dengan teori kita bersama dan teori HTN itu Stephen Dow teori ya, Hans Kelsen ya, dari hukum yang terendah itu harus melihat hukum yang ke atasnya gitu. Nah, itu sama halnya. Aceh juga menerapkan itu. Jadi Aceh tidak anti teori Stephen Dow teori ya. Aceh juga menerapkan teori-teori seperti ini gitu karena dia masih dalam wujud Indonesia gitu. Nah, apa aturan yang melandasi itu semua banyak sekali gitu. Tetapi saya mengambil beberapa saja yang menjadi landmark aturan ini. Pokok aturan ini kenapa konon itu bisa terwujud. Misalnya aturan pertama soal Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, di situ dijelaskan itu di dalam pasal 1 poin ke-6 ya, menyebut bank sebagai perkreditan rakyat. Sedangkan poin ke-9 menyebut bank syariah itu sebagai pembiayaan rakyat gitu. Sehingga usaha bank syariah dalam menjalankan fungsi adalah menghimpun dana dari nasabah, menyalurkan dengan konsep-konsep ekonomi Islam ya, ada istilahnya mudarabah wadiah ya,
musyarakah dan lain-lain sebagainya. Nanti teman-teman lah yang paham itu semua. Saya juga menyadur ini dari naskah akademiknya. Jadi undang-undang ini dipakai sebagai dasar hukum berdirinya konon ini. Selain itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, ini yang disampaikan oleh moderator tadi gitu. Ini yang membuat Aceh itu menjadi pasti gitu dalam menjalankan syariat keislamannya. Sehingga Aceh itu sebagai provinsi yang merupakan provinsi istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan adanya aturan ini, maka Aceh itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal berunsur Islam. Misalnya akidah, syariah, dan akhlak. Gitu ya. Ada berbagai macam hukum Acehnya, termasuk hukum lembaga keuangan syariah ini. Nah, yang ketiga, ini yang disampaikan oleh pemantik Vina tadi ya, peraturan Mahkamah Agung ya tentang kompilasi hukum ekonomi syariah yang menempatkan persoalan atau konflik perbankan, kompilasi hukum ekonomi syariah itu diletakkan di peradilan agama. Nah, ini menunjukkan adanya signifikansi terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Nah, yang terakhir ternyata ya yang menjadi pokoknya itu adalah Konun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Nah, di dalam pasal 20 itu dinyatakan pasal 1 ya, ayat 1 ya, setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan muamalah sesuai dengan tuntunan Islam. Kedua, pelaksanaan bidang muamalah di Aceh berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan ta'amun, kerjasama. Ketiga, pelaksanaan bidang muamalah di Aceh bebas dari unsur maisir, judi, gharar, penipuan, tadlis, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, sehingga aturan tersebut memberikan delegasi ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah diatur dalam Konun Aceh. Jadi ini titipan dari undang-undang konun tersebut. Gitu. Nah, itulah alasan landasannya gitu. Mengapa konun ini dibuat? Gitu. Jadi ada landasan secara sosiologi religiusnya, juga ada landasan hukumnya. Sehingga konun ini kuat secara sosiologis maupun secara yuridis. Nah, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Padri sudah memaparkan latar belakang dari segi sosiologis dan religi dan landasan hukum dalam pemberlakuan konun di Aceh dengan sangat jelas. Terima kasih. Jadi untuk pemantik selanjutnya ada Kak Muhammad Hanafi yang akan memaparkan materinya tentang dampak bagi masa pro dan kontra Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Untuk Mas Hanafi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke Mas, makasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat sore ya. Semoga masih tahan buat sampai buka nanti. Aku kali ini mau bahas sesuai tema yang dikasih ya, pro kontra bagi masa terkait konun tentang lembaga keuangan syariah. Nah, namun di sini kayaknya kalau pro kontra dari masyarakat sendiri itu kayaknya nggak cukup. Kita mesti tambahin bagaimana pro kontra dari pihak pelaku usaha sendiri, dari masyarakat awam, juga dari pihak perbankan juga tentang penerapan Konun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini. Mungkin tadi ya udah disinggung banget sama Vina dan Bang Padri tentang Aceh dan mungkin Bang Padri tadi landasan-landasannya kenapa konun ini bisa diciptakan, alasannya gimana. Nah, aku pengen ngulang dikit aja. Kalau yang pertama yang kita tahu Aceh ini dikasih keistimewaan oleh pemerintah buat mengatur sendiri masyarakatnya. Nah, kita tahu bahwa di Aceh itu
masyarakat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan dilandaskan sama ajaran-ajaran agama Islam. Nah, jadi kita nggak perlu bingung lagi kenapa konon tentang ini diterapkan, konon tentang perbankan syariah diterapkan gitu. Jadi nggak perlu kaget lagi. Nah, kemudian Aceh itu punya otonomi khusus yang setingkat perda, yang kalau terkait masalah syariah ini dinamai nama konun. Nah, hadirnya konun lembaga keuangan syariah di nomor 11 ini bagi masyarakat membawa angin segar. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat yang sebelumnya emang berlandaskan sama syariat Islam, sama ajaran Islam. Nah, ditambah lagi sekarang bakal diterapkannya konon tersebut. Jadi masyarakat sendiri bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, terkhususnya masalah muamalah, masalah jual beli dagang perbankan itu berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam penerapannya juga, dalam pengimplementasiannya juga terdapat berbagai macam persoalan. Terdapat pro kontra di tengah masyarakat, pelaku usaha, dan perbankan sendiri terhadap penerapan konon ini. Nah, yang pertama dari masyarakat sendiri, berdasarkan hasil riset yang aku baca juga di jurnal, katanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ini sekitar 81%, dan itu bisa disebut sangat setuju tentang penerapan bank syariah ini. Nah, alasannya kenapa? Balik lagi ke yang dijelasin Bang Padri tadi. Yang pertama, secara sosiologis, secara filosofis, konon itu berdasar kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kemudian secara sosiologis pun masyarakat yang ingin agar perbankannya mereka berlandaskan prinsip syariah, mesti dong ada lembaga yang menaunginya gitu, seperti lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin kalau dari masyarakat yang pro ya, mereka itu dari pemerintah sendiri menyatakan bahwa setujunya pemerintah dalam menerapkan konon ini karena memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru. Jadi mereka melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Plusnya di sana, dampak positifnya tadi terjalankannya prinsip-prinsip syariah. Yang kedua juga menambah lowongan pekerjaan bagi pegawai-pegawai yang bisa bekerja di perbankan syariah tersebut. Yang kedua, aku mengutip perkataannya pengamat ekonomi Universitas Unsyah, Rustam Effendi. Dia menilai kalau pembentukan konon tersebut merupakan niat mulia. Nah, konon itu merupakan rangkaian menuju pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Nah, itu mungkin juga sama persepsi masyarakat yang pro terhadap penerapan konon ini, terhadap adanya lembaga keuangan syariah. Alasannya mungkin sebagian besar karena ajaran agama. Mungkin yang pro kayak gitu. Nah, gubernur sendiri juga mengatakan kalau lembaga keuangan syariah ini punya keunggulan dan mampu bertahan di tengah gempuran kapitalisme. Nah, Gubernur Aceh sebelumnya bilang gitu. Nah, terkait kontra dalam penerapan konon ini, ada beberapa pihak yang sekiranya tidak setuju.
Contohnya di sini yang di esaiku dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA yang ketuanya itu Saparudin, ia menjelaskan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait penerapan lembaga keuangan syariah ini. Beberapa di antaranya itu kayak misalkan ada masyarakat yang udah dari lama udah nyaman pakai bank konvensional. Kalau misalkan mereka mau transaksi ke misalkan ada saudaranya yang udah memakai sistem syariah kayak Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah. Nah, itu susahnya di biaya adminnya yang katanya banyak, apalagi kalau mereka melakukan transaksi secara rutin gitu, pasti biaya adminnya bakal banyak. Kemudian mereka berargumen kalau fasilitas-fasilitas yang ada di bank syariah itu tidak sebanyak fasilitas yang mereka dapatkan pada bank konvensional. eh, itu menjadi alasan utama kenapa masyarakat itu masih ragu dengan penerapan lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian Saparudin tadi juga melayangkan protes ke bank-bank yang udah melakukan konversi ke sistem syariah dan bank tersebut berencana buat menutup bank konvensionalnya mereka. Nah, si Saparudin itu berpendapat kalau di dalam konon itu dijelaskan bahwa bank-bank itu disuruh buat punya sistem perbankan syariah, tapi tidak disuruh buat menghapus bank konvensionalnya itu. Nah, jadi ia sebagai nasabah juga merasa dirugikan dan kayak tidak punya pilihan lain selain buat patuh dan tunduk terus pindah ke perbankan syariah gitu. Nah, si Saparudin tadi yang ia selaku pimpinan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, dia sampai melayangkan protes itu ke OJK dan Bank Indonesia. Nah, dia menyurati OJK dan Bank Indonesia, terus dia itu nanyain kenapa bank-bank yang ada di Aceh ini menutup bank konvensional mereka. Nah, pas itu OJK dan Bank Indonesia merespon mereka tidak pernah memerintahkan atau melarang bank konvensional itu tetap ada di Aceh. Nah, dan mereka tidak tahu menahu dan nggak tahu tentang penolakan tersebut. Nah, habis itu Saparudin menyurati lagi bank-bank tadi, Bank BNI. Halo, suara Mas Hanafi ada? Halo?
Halo, halo. Sorry tadi keluar sendiri Oke, dari oke. meet-nya. Nah, Yes. aku sambung Oke, aja ya. dilanjut. Iya. Nah, jadi si Saparudin ini dia nggak terima karena tidak ada landasan hukum bank-bank tersebut menutup bank konvensionalnya mereka, dan ia itu eh, sebagai orang yang sebagai nasabah di bank konvensional itu merasa dirugikan kalau misalkan nanti bank konvensional itu nggak ada lagi. Nah, sampai Januari 2021 kemarin, ia sampai melayangkan gugatan ke Pengadilan Jakarta terkait masalah ini. Nah, kemudian lanjut lagi, selain ya dari Yara tadi, eh, orang-orang yang kontra terhadap penerapan sebelumnya disclaimer juga kalau Saparudin tadi bilang kalau lembaga keuangan syariah itu nggak masalah, tidak ada masalah di dalam konunnya. Yang masalah itu karena lembaga konvensionalnya itu ditutup. Nah, jadi alasan dia melakukan gugatan karena itu doang, bukan karena konon lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, kemudian dari sisi pelaku usaha, pihak lain yang sedikit kontra dengan pemberlakuan konon ini, dari Direktur Utama PT Prapen Prima Mandiri, aku di esai, teman-teman bisa lihat, namanya Insinyur Mawardi, dia mempersoalkan pemerintah Aceh yang ingin menerapkan lembaga keuangan syariah dan menutup lembaga keuangan konvensional. Ia mencontohkan kalau orang-orang yang mengerjakan proyek kayak proyek negara yang itu kolaborasi sama BUMN itu masih terbatas kalau misalkan nanti cuma dibantu sama lembaga keuangan syariah yang itu baru gitu. Jadi kayak apa-apa yang ada di bank konvensional belum ada di lembaga keuangan syariah. Nah, mungkin itu pro kontra dari penerapan Konun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Mungkin itu dulu, Dimas. Oke, terima kasih untuk Mas Hanafi terkait pemaparan dan penjelasannya yang sangat menarik tentang pro dan kontra terkait pemberlakuan konon di Aceh. Baik, karena seluruh pemantik telah menyampaikan pemaparannya terkait konon lembaga keuangan syariah di Aceh, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Oh iya, saya ingatkan kembali khususnya angkatan 12 untuk memaksimalkan diskusi kita kali ini, mengingat ini adalah diskusi terakhir, diharap bertanya atau berpendapat. Jika nanti tidak muncul atau mungkin akan saya tunjuk satu persatu. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Atau aku juga mau tanya juga sih, penasaran ke teman-teman semua. Teman-teman lebih memilih bank konvensional atau bank syariah gitu? Itu kayaknya menarik buat dibincangin deh. Oke, karena dari Mas Hanafi ini ingin menanyakan kepada kita semua untuk bank syariah dan bank konvensional ini lebih milih mana dan apa yang kemudian dijadikan alasan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab, Kak Vina atau yang lain.
Halo, ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Oke, karena sementara belum ada yang bertanya atau menambahkan, saya tunjuk aja. Untuk Mas Arsyad Surya Pradana gimana tanggapannya? Irgi, halo Mas Arsyad, tes. Oke, karena Mas Arsyad belum menjawab, mungkin langsung dari Umi Zakia aja yang sering bertanya. Monggo Umi Zakia, kalau mau menambahkan atau menjawab, nggak apa-apa. Kalau lagi bukber sekalian aja sambil ngabuburit. Ayo, muncul. Oke. Atau dari kakak-kakaknya mungkin dari angkatan yang atas mau bertanya, mau uji dari pemantik tadi atau ingin menambah. Ayolah bertanya. Mumpung ini mengingat ini adalah diskusi terakhir, jadi dimanfaatin lah. Ayo mungkin dari Vina, Kak Najwa atau Mbak Rahmatin atau Mbak Rosyaliana mau bertanya, monggo. Atau Mas Yayan juga. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo Mas Torik. Ya karena On cam, Rep, on cam. enggak, aku lagi sama nanti masalah. Jadi Suaranya kurang deket. Jadi karena belum pada mau bicara ya aku mau bicara terlebih dahulu aja. Sambil menunggu, mungkin setelah aku bicara nanti banyak yang mau ngomong. Overall dari yang disampaikan pemantik tadi, aku nggak ada komentar, tapi aku ingin ya mau komentar sih. Maksudnya begini. Apa ya? Tadi kan bahkan disampaikan sama Padri ya. Bahwasanya kalau bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah itu kalau dilihat dari naskah akademiknya, kenapa kok sampai harus ada konun yang mengatur terkait dengan di Aceh itu harusnya itu bank syariah aja gitu, nggak boleh bank-bank konvensional yang lain. Itu katanya karena bank syariah itu lebih ramah untuk para pengusaha. Kalau nggak salah kan gitu ya, Tri ya. Nah, karena sistemnya itu bagi hasil dan juga ya bagi hasil. Terus tidak ada pemaksaan secara bunga. Jadi setiap bulan kalau misalnya dia rugi, ya pokoknya lebih ramah lah untuk iklim usaha. Nah, kalau begitu, aku ada pertanyaan begini. Kalau ada sisi positif dari bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, kenapa harus dipaksakan, harus sampai ada sebuah peraturan yang menetapkan di sebuah daerah itu harus bank syariah, nggak boleh bank konvensional, itu kayak gitu. Terus juga aku ingin menambahkan bahwasanya tadi kalau Patri juga menyampaikan kayaknya, aku nge-highlight-nya ke Patri aja, memang agak kampret Patri. Patri tadi menyampaikan juga bahwasanya sama Hanafi, entah Patri atau Hanafi tadi yang menyampaikan bahwasanya
konon ini itu tidak mengharuskan bank-bank konvensional yang sekarang itu mereka pergi, misalnya ada BNI kan, ada BNI atau BRI, itu mereka pergi dari Aceh, itu ya mereka tetap bisa berada di Aceh, tetapi mereka harus menjadi bank syariah, kan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya ya, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah itu sekarang tuh kayaknya kalau nggak salah itu udah melebur jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia, singkatannya BSI. Jadi kalau teman-teman itu ingat, kalau teman-teman yang angkatan 20 mungkin belum tahu ya, tapi yang angkatan 19 dan angkatan 18 tentunya udah tahu, di ATM UIN itu, di galeri ATM UIN itu, dulu itu kan ada BRI Syariah sama Mandiri Syariah kan. Nah, itu ATM-nya sendiri-sendiri. Tapi kalau sekarang kita lihat, itu ATM-nya itu ada dua di situ. BSI Syariah sama BSI sama BSI. Jadi Bank Syariah Indonesia sama Bank Syariah Indonesia. Jadi di situ tuh ada dua ATM untuk satu bank yang sama. Itu kayak gitu. Jadi bank-bank BUMN yang bank-bank konvensional yang BUMN itu sekarang udah dilebur jadi satu menjadi Bank Syariah Indonesia. Mungkin kayak gitu. Bukan mungkin kayak gitu, tapi memang seperti itu. Terus ya ini aku ada pertanyaan juga ya, ada pertanyaan yang cukup yang sifatnya itu cukup konseptual. Nah, kalau kita melihat Aceh itu kan dia kan diberikan keistimewaan ya intinya otonomi khusus lah ya, keistimewaan untuk menerapkan syariat Islam lewat perdanya yang disebut dengan konun. Nah, aku itu ada pertanyaan, sejauh mana sih keistimewaan itu diperbolehkan? Atau sejauh mana sih pengecualian itu diperbolehkan? Atau kekhususan itu diperbolehkan? Apakah kekhususan itu boleh berlawanan dengan Undang-Undang Dasar? Apakah kekhususan itu boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, ataukah kekhususan itu hanya boleh membedakan sebuah daerah atau provinsi itu dengan daerah lain yang diatur berdasarkan undang-undang. Misalnya kan ada undang-undang tentang pemerintah daerah nih ya, undang-undang tentang pemerintah daerah. Nah itu karena ini ada khusus kan di UU pemerintah daerah itu ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Nah ini karena kewenangan absolut, relatif, absolut, konkuren, dan pilihan. Kalau teman-teman nanti baca. Nah, mungkin karena kewenangan absolut ini adalah kewenangannya pemerintah pusat, yang di dalamnya termasuk agama ya. Mungkin karena karena sebuah daerah itu diberikan otonomi khusus dan kekhususan atau keistimewaan. Jadi penentuan kekhususannya itu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah itu tadi, atau berdasarkan ya undang-undang lain lah, pokoknya berdasarkan undang-undang, tapi undang-undang dasarnya itu tetap sama. Gitu. Nah, apakah otonomi khusus itu boleh bertentangan dengan undang-undang dasar kayak gitu? Karena dari kasus ini jadi aku berpikir seperti itu. Misalnya kalau ya ini agak melebar diskusinya, ya ini refleksiku diri pribadi ya. Harapannya ini tidak ditanggapi sama teman-teman. Misalnya kayak di Undang-Undang Dasar itu setiap orang itu diberikan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan. Itu Undang-Undang Dasar mengatur. Nah, tapi di Jogja ini itu harus sultan itu yang jadi gubernur. Nah itu gimana? Apakah boleh ketika suatu keistimewaan sebuah daerah, otonomi khusus dari sebuah daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Apakah otonomi khusus itu hanya boleh istimewa itu berdasarkan undang-undang aja? Ya begitu-begitulah. Itu refleksiku diriku pribadi. Harapannya nanti dari teman-teman lain ada yang menanggapi, tapi bukan yang refleksiku tadi ya. Sama juga kayak gini. Sama juga satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Prinsip ekonomi itu ya ini aku belum belajar ekonomi ya, tapi sependek sepengetahuanku dalam dunia bisnis itu persaingannya itu adalah persaingan yang bebas.
Maksudnya persaingan yang bebas itu gimana ya? Persaingan yang bebas itu maksudnya ya nggak perlu lah antara bank konvensional dan bank syariah, itu mereka dibiarkan aja bersaing. Kalau toh bank syariah itu lebih bagus dari bank konvensional, ya pasti peminatnya lebih banyak daripada bank konvensional. Nggak perlu harus ada konun atau apa, itu nggak perlu kayak gitu. Kalau menurutku ya mungkin itu aja. Kayak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Torik atas tambahan dan pertanyaan. Baik, bagi mungkin langsung dari pemantik atau anggota dulu mau menjawab terkait tiga pertanyaan dari Mas Torik tadi. Yang pertama adalah mengapa kemudian ketika konun atau lembaga keuangan syariah ini bisa dikatakan sebagai bank yang ramah di mata masyarakat, kenapa harus meniadakan bank konvensional? Yang kedua, ini saya sebutkan secara singkat ya, karena yang saya tangkap ini. Jadi yang kedua, kalau nggak salah tentang pemajaran bank syariah di Indonesia. Bagaimana kemudian, kan ini bank BNI Syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah kan udah di merger. Nah ini bagaimana? Terus yang ketiga, kalau nggak salah itu tentang sampai mana batasan tentang kewenangan otonomi daerah terkait ini ke daerah istimewa atau daerah khusus. Bagaimana kemudian ketika peraturan atau kebijakan berikutnya bertentangan dengan undang-undang. Jadi bagi pemantik mungkin ingin menjawab dari pertanyaan Mas Torik tadi. Terima kasih. Atau langsung Bung Patri aja, karena Bung Patri tadi menjadi sasaran utama. Aduh, harusnya dibagi-bagi itu ya, kan bertiga nih. Oke. Tadi yang pertama soal apakah bank syariah, bukan bank syariah sebenarnya, lembaga keuangan. Ada yang non bank juga, misalnya asuransi syariah juga non bank juga gitu. Nah, kalau kita melihat dari naskah akademiknya, memang nuansa yang dibuat itu adalah nuansa Islamiyah gitu, retorik ya. Sehingga kita dapat melihat entah itu sebagai pengunggulan salah satu pihak saja, di dalam naskah akademik itu benar-benar menyingkap lembaga keuangan syariah yang menjadi pondasi umat gitu. Di sana juga dimasukkan dalil-dalil Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Dan keburukan-keburukan bank konvensional gitu. Dan kemungkinan bank konvensional itu ada juga baiknya. Tetapi tidak dijelaskan di dalam naskah akademik tadi gitu. Sehingga ketika saya membaca naskah akademiknya itu, semangat yang ditampilkan adalah semangat membangkitkan perekonomian Islam. Gitu. Nah, kita melihat Torik ya, bagaimana historis Aceh ini untuk dapat meraih daerah kekhususannya ini. Gitu. Kita mengenal bahwa dia bertarung dengan konflik bersenjata Torik dengan Aceh Merdeka itu tidak mudah dalam mendapatkan kekhususannya ini. Gitu. Dia harus bertarung nyawa dan lain sebagainya hingga sampai ke Finlandia ya, di Helsinki untuk MOU bersama pemerintah supaya diberikan kepada Aceh ini sebuah kebebasan untuk mendirikan berbagai syariat Islam, tetapi tetap dalam negara kesatuan. Sehingga tak ayal jika ada konon yang pada akhirnya melarang bank konvensional tersebut gitu. Nah, pandangan masyarakat Aceh itu yang seperti saya sebutkan tadi, Torik ya, ada goror ya, ada riba dan lain sebagainya gitu. Yang menurut masyarakat Aceh itu kita lebih diuntungkan oleh bank konvensional dan supaya semua masyarakat di Aceh itu bisa mendapatkan dampak positif gitu ya. Kalau dalam naskah akademiknya itu juga dibilang bahwa bank konvensional itu adalah kapitalis murni yang menindas rakyat, ada loh di sana itu. Nah, ini harus ditutup itu bank konvensional. Atau mau bank konvensional silahkan saja, tapi beralih ke syariah gitu. Yang pertama itu Torik. Yang kedua Torik ya,
apakah lembaga keuangan syariah ini, konon lembaga keuangan syariah ini benar-benar untuk bank konvensional atau lembaga konvensional? Kalau kita melihat kononnya itu di pasal 6 kan jelas itu. Pasal 6 ya. Itu dijelaskan, setiap orang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh, konon itu berlaku ya. Lalu yang kedua, setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada konon ini. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha ya atau badan hukum yang melakukan transaksi ya dengan pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten kota gitu untuk tunduk pada konon ini. Nah, sehingga konon ini jelas bahwa harus mengubah dari bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional menjadi syariah. Yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini opini saya juga karena mungkin ada beberapa kekeliruan dan tolong diluruskan. Bagi saya kekhususan daerah tersebut itu tergantung atau sepanjang undang-undang yang mengaturnya. Kalau misalnya kita melihat undang-undang daerah istimewa Yogyakarta ini, itu kan menyalahi kodrat undang-undang dasar itu. Undang-undang dasar menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis gitu. Nah, demokratis itu kalau kita belajar dalam hukum pemerintahan daerah ya, ada yang secara langsung dipilih, ada yang tidak secara langsung gitu. Kalau keturunan itu tidak demokratis gitu. Tetapi memang diatur dalam undang-undang seperti itu, maka sepanjang itulah dia bisa melakukan. Pun dengan Aceh, kalau menurut saya Torik ya, nanti bisa diluruskan sama teman-temannya. Dengan Aceh juga ada undang-undang yang menyebutkannya. Saya lihat bentar dulu catatan saya tuh. Ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ya, di bab ke-17. Itu dengan judulnya jelas itu syariat Islam dan pelaksanaannya gitu, diterapkan pada Aceh. Nah, menurut Jimli Asyidiki Torik ya, itu hukum pidana nggak boleh secara berbeda-beda, harus universal hukum pidana. Tapi di Aceh itu dikasihkan pilihan mau pakai hukum pidana cambuk atau pidana konvensional yang Indonesia gitu. Padahal kan nggak boleh kalau kita belajar secara hukumnya gitu. Yang boleh berbeda itu perdatanya, pidana nggak boleh. Tapi di Aceh dikecualikan Torik, sehingga dapat melahirkan bidang ibadah, ahwal syahsiyah, ya, lalu bidang jinayah dan lain sebagainya. Begitu pandangan dan hemat saya. Silakan Dimas, saya kembalikan. Oke, makasih Mas Adri. Mungkin dari Mas Hanafi ini mau menambahkan tadi. Kedengeran nggak? Kedengaran. Bentar. Sorry temanku kalau ganggu ya. Jadi sedikit respon pertanyaan dari Bang Torik tadi terkait mengapa mesti ada bank syariah atau mengapa perbankan konvensional ini mesti dihapus dari disuruh pergi dari Aceh gitu. Nah, aku kemarin pernah dengar seminar tentang polemik dua sisi tentang penerapan konun LKS ini di Aceh. Nah, salah satu narasumbernya bilang kalau orang Aceh itu sendiri, ini mohon maaf kalau misalkan ada orang Aceh di sini ya. Nah, orang Aceh itu mesti dipaksa dulu baru mau ikut aturan. Nah, dia bilang gitu. Dia contohin kalau misalkan lagi sholat Jumat, kalau misalkan ada satu warung yang dibiarin dibuka, orang-orang di warung itu bakal lebih banyak dari yang ada di masjid. Nah, dia bilang kayak gitu. Jadi, sebagai bentuk proteksi buat masyarakat Aceh sendiri, itu diwajibkan adanya lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional sebelumnya disuruh buat konversi ke syariah. Nah, mungkin gitu alasannya. Nah, kemudian aku mungkin memunculkan lagi alasan-alasan mengapa beberapa pihak
itu sedikit menolak adanya konon tersebut. Ini terkait orang non-Muslim yang ada di Aceh. Di konon itu disebutin kalau orang non-Muslim yang ada di Aceh itu boleh menundukkan diri kepada konon tersebut, kepada konon nomor 11 tahun 2018. Artinya orang non-Muslim itu dikasih pilihan antara dia itu tetap memakai perbankan konvensional atau ngikut umat Muslim yang mayoritas di Aceh buat beralih ke lembaga keuangan syariah. Nah, pertanyaannya lagi di sana, kalau misalkan nanti lembaga perbankan konvensional dihapus dari Aceh, itu yang non Muslim itu bakal nabung di mana gitu. Nah, mungkin itu salah satu pertanyaan yang alasan logis gitu dari orang-orang yang menolak adanya lembaga menolak konon tersebut. Mungkin gitu. Oke, sudah Mas. Oke, makasih dari Mas Hanafi. Mungkin dari Mas Torik ini langsung ada tanggapan atau yang lain dari yang lain dulu. Itu Vina belum diminta tanggapan. Iya, ya mungkin Mbak Vina. Ya. Tanggapan mungkin yang lebih cocok. Ya, pertanyaan Mas Torik nomor 2 tadi. Gimana, Vina? Itu tadi Mas Torik nanya apa ya? Aku kurang nyimak nih, serius. Bisa diulangi nggak, Dim? Apa pertanyaannya Mas Torik tadi? Aku juga. Oke, mungkin secara singkatnya jadi gini. Tapi aku ingatnya itu pertanyaan nomor 1. Jadi gini, terkait ekonomi syariah ini, ekonomi, prinsip ekonomi kan membebaskan persaingan. Nah, kenapa kemudian LKS, lembaga keuangan syariah yang dinilai ramah terhadap masyarakat, mengapa kemudian meniadakan atau mengharuskan bank konvensional beralih ke bank syariah? Padahal LKS sendiri sudah dinilai masyarakat sebagai bank yang ramah, yang otomatis tentu pemilihannya jauh lebih banyak. Kenapa harus meniadakan bank konvensional? Yang kedua, kalau nggak salah aku paham tadi terkait pemarceran bank syariah Indonesia. Itu gimana? Oke. Yang aku tangkap tadi tuh yang tentang ini ya, kan kalau Qatar tadi ada bilang tentang kan kalau di Indonesia kan sistemnya bebas gitu loh, persaingan bebas, jadi ya terserah masyarakat aja mau pilih yang mana. Nah, aku tuh ada baca jurnal, tapi aku lupa jurnalnya apa. Di jurnal itu tuh disebutkan, itu jurnal tentang penelitian persepsi masyarakat terhadap bank konvensional versus bank syariah. Nah, jadi di situ tuh menyebutkan kalau mayoritas masyarakat di Aceh itu tuh menyepakati dan setuju terhadap sistem perbankan syariah, karena selain sesuai syariat, dari segi kalau dalam konteks pembiayaan itu tuh nggak memberatkan gitu loh, nggak memberatkan pihak nasabah gitu. Nah, dalam kasus krisis misalnya, dalam kasus krisis ekonomi, dulu itu kan Krismon 98, itu tuh banyak bank yang ditutup gitu. Ada sekitar 55 bank yang ditutup oleh pemerintah. Nah, tapi waktu itu kan bank syariah pertama kan bank muamalat ya. Nah, muamalat tuh justru fine-fine aja gitu. Nah, karena sistem bagi hasilnya tadi. Jadi kalau bank konvensional mereka tuh harus puter otak, gimana caranya bisa membayar duit nasabah kembali gitu loh, karena banyak yang gagal bayar kan. Nah, dari situ banyak yang gagal bayar, akhirnya bank ini tuh bangkrut gitu, bank konvensional. Sedangkan beda dengan bank syariah yang dia karena dia pakai prinsip ya, kalau untung dia bersama-sama, kalau rugi ya udah dia sama-sama. Jadi kayak pas ada Krismon, bank syariah ini tuh
lebih bisa survive gitu loh. Walaupun mereka merugi, tapi nggak rugi yang sampai bikin mereka bangkrut gitu, yang sampai banknya harus ditutup gitu. Nah dari sini tuh masyarakat yang dijadikan objek penelitian tadi ini tuh merasa kayak ya bank syariah itu nggak terlalu membebani seperti bank konvensional gitu. Jadi kayaknya itu dulu yang aku sampaikan. Terus ada lagi aku baca tentang ini di Singapura dan beberapa negara di Eropa itu tuh justru banyak yang lebih prefer menggunakan pelayanan dari bank syariah ketimbang bank konvensional gitu. Ya karena sistem bagi hasilnya yang tidak membebani itu tadi gitu. Semoga itu ya bisa menjawab ya, Mas Torik. Oke, terima kasih Dina atas jawabannya. Gimana Mas Torik? Atau ada teman-teman yang lain khususnya kayak Mas Kelvin, Mbak Najwa atau teman-teman yang lain? Gimana? Monggo yang mau ingin menambahkan. Halo, aku udah angkat tangan dari tadi loh, Tim. Gak kelihatan Mas, saya pakai HP. Oke, Mas Kelvin. Oh, oke. Ya, terima kasih Dimas atas waktunya. Aku pengen jawab pertanyaan dari Mas Torik tadi yang pikirku juga menarik juga sih gitu. Jadi pertanyaan tadi kan ada 3 gitu. Kalau dari yang disimpulkan Dimas tadi itu pertama, kenapa bank syariah ini dianggap ramah? Terus kedua, bank syariah ini yang milik BUMN udah merger. Nah, itu gimana gitu. Terus yang ketiga, sejauh mana pembatasan otonomi khusus apakah boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi di sini mungkin aku fokusnya untuk menjawab pertanyaan pertama sama kedua ya, karena untuk pertanyaan ketiga nampaknya tadi Bung Patri udah cukup jelas lah menyampaikannya gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama, kenapa bank syariah itu dianggap ramah? Ya karena kalau menurutku bank syariah ini kan dalam menjalankan bukan bank syariah, lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksinya di masyarakat kan ini menggunakan prinsip akidah itu pertama, terus menggunakan prinsip supaya bisa membantu masyarakat secara umum lah. Nah, ya ini bisa tak contohkan seperti kalau di bank syariah ya, ini aku ke bank syariah. Di bank syariah itu kan kalau ada pinjaman usaha itu kan bisa pakai akad mudharabah. Nah, kalau pinjaman usaha di bank konvensional itu pakainya ya sistem pinjam meminjam gitu, terus nanti ada bunganya. Kalau di bank syariah kan adanya bagi hasil. Sebenarnya prinsip bagi hasil dan bunga ini yang menjadi perbedaannya gitu. Kalau di sistem bagi hasil itu kan jumlah bagi hasilnya itu disesuaikan sama apa yang terjadi di usahanya tersebut. Kalau semisal usahanya dapat untung banyak, nanti ya bagi hasilnya untuk bank ya ada banyak, yang diperoleh bank ada banyak, tapi tetap untuk bagi hasilnya itu di awal akad udah disepakati kalau nanti bagi hasilnya nasabah 80%, bank 20% gitu semisal. Terus kalau semisal dalam menjalankan usaha si nasabah ini mengalami kerugian ya nanti kerugian itu yang menanggung pihak bank. Jadi sederhananya kalau dalam bank syariah itu mengenal adanya bagi hasil tapi tidak mengenal adanya bagi rugi. Jadi kalau semisal ada kerugian nanti itu pihak bank yang menanggung. Dalam catatan ketika nasabah tersebut kerugiannya itu disebabkan karena hal-hal yang murni ya, bukan karena hal-hal yang melanggar suatu akad gitu. Kalau semisal dalam melaksanakan akad, kalau semisal dalam menjalankan usahanya itu terbukti nasabah melanggar yang tertulis di akad, nah itu jaminan dari nasabah bisa diambil sama pihak bank itu. Kenapa ramah ya menurutku itu karena di bank syariah nggak ada unsur gorornya. Kalau di bank konvensional kan ada unsur goror ketidakpastiannya gitu. Jadi meskipun nanti usahanya itu mau berhasil atau rugi ya bank syariah menuntut bunga yang sekian gitu. Terus mungkin yang menjadi permasalahan ya terkait sekarang ini banyak yang berasumsi apakah bank syariah ini benar-benar syariah gitu. Nah itu menjadi PR lah dan nantinya mungkin untuk di Aceh ini harus digalakkan gitu bagaimana cara menjalankan prinsip ekonomi syariah yang benar supaya ekonomi syariah di sana itu benar-benar menjadi perwujudan ekonomi syariah yang sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa
kan bank syariah sekarang kan merger. Nah itu gimana nantinya di Aceh situ? Tadi kalau Dimas bilangnya itu bank syariah ini merger, sebenarnya istilah itu kurang tepat ya, karena istilah yang tepat itu konsolidasi gitu. Jadi ada perbedaan antara merger sama konsolidasi. Kalau merger itu ketika dua perusahaan atau lebih bergabung, kemudian melahirkan penggabungan perusahaan itu atas nama satu perusahaan. Semisal gini, ada Bank Sejahtera sama bank merger dengan Bank Abadi gitu. Yang dipakai nantinya ya namanya satu, nama Bank Sejahtera gitu. Itu kalau merger. Terus kalau konsolidasi itu nanti ada dua bank atau perusahaan yang berkonsolidasi kemudian membuat suatu badan hukum baru. Seperti contoh Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah dan sebagainya tadi berkonsolidasi kemudian membentuk Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu perbedaannya. Terus kan untuk menjawab pertanyaannya tadi kan gimana Bank Syariah kan sekarang udah merger, udah berkonsolidasi. Tapi terus gimana nanti di Aceh? Nah kan tadi yang bank syariah yang berkonsolidasi itu kan miliknya BUMN ya, yang bank syariah yang swasta itu kan nggak melakukan konsolidasi. Ya sebagai contoh kayak BCA Syariah itu kan nggak melakukan konsolidasi. Ya nanti mungkin di Aceh penerapannya bisa menerapkan kayak bank-bank swastanya milik Aceh sendiri, misalnya Bank Aceh Syariah atau dan sebagainya gitulah. Terus tadi kalau Hanafi itu bilang nanti gimana untuk orang-orang non Muslim ketika ingin melakukan transaksi perbankan nanti gimana? Nah, kalau sebenarnya kalau di bank syariah itu tidak ada batasannya ya. Maksudnya gini, jadi nggak harus orang Islam yang boleh bertransaksi di bank syariah, tapi orang non Islam pun juga diperbolehkan gitu. Itu katanya salah satu dosenku dulu bilangnya gitu. Jadi orang non Muslim itu juga bisa bertransaksi di bank syariah, nggak hanya orang Islam saja. Jadi kalau misal di Aceh itu penerapannya ada bank syariah secara total, ya nggak menutup kemungkinan yang non Muslim masih bisa untuk menabung di bank syariah tersebut. Mungkin itu Dim. Makasih Dim ya. Bang, Oke, aku mau makasih. nambahin bang. Aku mau tanya Oke. dong bang. Oke, Mas Sirajuddin. Makasih Mas Kelvin tadi atas jawaban dan penjelasannya. Baik, Mas Sirajuddin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya ya, moderator. Sebenarnya terkait lembaga keuangan syariah ini ada sedikit yang saya tanyakan dari para pemateri atau dari teman-teman semuanya ini. Kalau itu beroperasi di Aceh, mungkin kita fine-fine aja ya tentang bagaimana masyarakat Aceh itu harus tunduk kepada itu. Bahkan dari non-Muslim pun diharapkan untuk tunduk kepada peraturan itu. Nah, bagaimana kalau ceritanya beda lagi nih? Kita ini bicara Aceh juga bicara Indonesia juga kan? Kita masyarakat Indonesia bebas untuk keluar masuk ke Aceh juga kan? Karena lembaga keuangan syariah itu, lembaga keuangan konvensional itu nggak ada di sana. Bentuk-bentuk transaksi lembaga keuangan itu bukan cuman kita itu simpan pinjam aja ya, kredit atau mudharabah, tapi kita menyimpan uang di bank itu salah satu bentuk lembaga keuangan juga. Nah, bagaimana Aceh itu mengatasi problematika ketika ada masyarakat luar yang tidak memiliki bank-bank syariah itu. Mereka kehidupannya udah cashless, jarang pakai duit secara langsung. Terus tiba-tiba mereka di sana mau ngambil duit aja nggak bisa itu di sana. Itu hal pertanyaan pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana atau apakah Konun Aceh ini bisa menjangkau sebuah lembaga keuangan vintage. Kita tahu bahwa sekarang kita ini sudah masuk pada era revolusi industri 4.0 di mana semua itu digitalisasi. Kita pasti dari teman-teman mengenal adanya sebuah aplikasi utang lah di Play Store atau di handphone itu. Kredivo salah satunya, OVO, terus Shopee Pay Later. Itu kan suatu bentuk lembaga keuangan juga karena mereka juga diawasi oleh OJK. Nah,
apakah Konun Aceh ini bisa menghadapi teknologi ini? Suatu lembaga keuangan teknologi ini menjangkau itu semua. Terus bagaimana regulasinya jika itu semua itu bisa diatasi? Atau jika itu tidak bisa diatasi oleh Konun Aceh ini, bagaimana regulasi selanjutnya? Itu saja, moderator. Terima kasih waktunya. Oke, baik Mas Sirajudin. Jadi ada dua pertanyaan dari Mas Sirajudin tadi. Monggo kalau dari teman-teman atau langsung dari pemantik untuk memancing teman-teman yang lain ingin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Sirajudin. Tim, mungkin teman-teman lain yang belum berpendapat, Tim. Tadi kan pemantiknya udah pada berpendapat semua. Biar gantian. Oke, jadi Mas Arsyad mungkin. Monggo. Atau dari Mbak Najwa. Dari Mbak Najhatul ya gimana? Ada tanggapan atau enggak? Ini teman-teman yang lain malah off semua, Mas. Atau dari Mbak Umi Zakia. Halo, Mbak Umi Zakia. Pada keluar semua loh, gimana? Dan nggak on semua. Halo, dari teman-teman yang lain monggo kalau ingin menjawab dari pertanyaan dari Mas Sirajudin tadi, mungkin dari kakak tingkat atau teman-teman angkatan 12 yang mau menambahkan, Mbak Laila atau Faras Almira. Halo, gimana Mas Kevin? Ya ada tanggapan dari teman-teman? Ya, bisa kembalikan ke pemantik atau kamu sendiri, Tim, kalau punya pendapat. Nggak bisa. Enggak, langsung dari pemantiknya aja yang terpercaya. Oke, mungkin dari pemantik. Dari Mbak Vina, Mas Hanafi dan Mas Patri mau menanggapi. Atau masih bingung terkait pertanyaannya? Jadi pertama tadi kalau nggak salah saya mendengar bahwasanya bagaimana kemudian Aceh menjawab problematika bagi masyarakat pendatang yang pada dasarnya mereka tidak mempunyai uang cash dan ingin menarik uang. Bagaimana kemudian Aceh menjawab problematika. Nah kemudian yang kedua terkait LKS Lembaga Keuangan Syariah Konon di Aceh ini tentu ini bagaimana kemudian mencapai fintech dan bisa menjangkau teknologi. Jadi itu sedikit yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Syarjuddin tadi. Ya, itu pertanyaan yang nomor 2 itu lebih tepatnya kayak gini ya. Lembaga keuangan vintage ini kan banyak yang tidak berprinsip syariah. Nah, Konun Aceh ini dapat menjangkau itu semua enggak? Untuk beroperasi di daerah Aceh. Karena kita tahu vintage itu kayak nggak ada batasannya kita ini kan. Setiap handphone bisa aja itu install Kredivo. Ya kayak gitulah. Terima kasih. Itu Kevin itu melambaikan tangan itu. Oke, Mas Kelvin. Nggak apa-apa ini, Tim. Atau Bung Padri ini kalau mau berpendapat nggak apa-apa, Bung. Monggo Bung Kelvin yang semangat sekali. Ya nanti saya dengarkan ini. Oke, Bung. Oke, tadi terkait pertanyaan pertama Mas Judin itu terkait gimana untuk orang yang di luar Aceh terus ada di Aceh nanti narik uangnya gimana, gitu nggak, Mas Judin? Ya, benar. Nah, itu kan kalau
setauku ya, kalau setauku kan misal di ATM bank itu kan kita tetap bisa narik uang di situ tapi ada biaya tambahannya gitu ya. Semisal kalau kita pakai bank DPRD DPD Jatim gitu. Terus waktu kita di Jawa Tengah kan nggak ada tuh bank DPD Jatimnya. Nah, kita kan tentu masih bisa narik uang di sana, di bank apa itu namanya? Pokoknya di ATM yang bisa menjangkau seluruh bank gitulah, yang bisa menjangkau seluruh bank, tapi nanti ada fee-nya tersendiri, mungkin 6.500 atau berapa. Nah, itu mungkin bisa jadi solusinya sih kalau menurutku. Dan itu menurutku juga suatu praktik wajar yang dari dulu sampai sekarang masih digunakan ketika ada orang yang di daerah A memiliki ATM ini, kemudian di daerah B tidak ada ATM tersebut gitu. Terus itu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan kedua terkait fintech syariah, terkait fintech, apakah Konun Aceh ini bisa menjangkaunya gitu? Kan gini, kalau fintech itu kan ada 4. Itu ada fintech pembayaran, peer-to-peer lending, mark agregator, sama manajemen resiko, manajemen investasi kalau nggak resiko gitu. Nah, fintech ini kan diawasi langsung oleh OJK. Dan fintech ini kalau dibilang bebas sama seperti yang dibilang Mas Judin tadi, ya emang benar bebas gitu. Tapi yang menjadi pembedanya gini, ada fintech yang udah terdaftar secara resmi di OJK, ada fintech yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Nah, yang sangat dianjurkan oleh pemerintah itu kepada masyarakat agar menggunakan fintech yang telah terdaftar di OJK gitu, di OJK. Nah, selain itu terkait Konun Aceh ini, selain ada fintech konvensional, itu juga ada yang namanya fintech syariah, dan fintech syariah ini udah di ACC tuh sama OJK, jadi udah boleh beroperasi lah fintech syariah ini. Ya, salah satu jenis fintech syariah seperti seperti bentar. Aduh. Ya, salah satu seperti Danko Syariah ini, seperti Danko Syariah itu merupakan fintech yang berbasis pembiayaan dan juga peer-to-peer lending atau peminjaman gitu. Jadi untuk bisa Konun Aceh ini supaya nanti bisa menjangkaunya gimana, ya mungkin solusinya nanti pemerintah daerah Aceh itu bisa bekerja sama untuk membentuk suatu mekanisme fintech syariah yang benar-benar syar'i, kemudian mendaftarkannya ke OJK gitu. Mungkin solusinya sederhananya gitu kalau dari aku. Tapi pada intinya fintech syariah ini sebenarnya dari dulu udah ada kok gitu intinya. Jadi nanti kalau Konun Aceh ini diterapkan, ya tinggal bagaimana pemerintah Aceh itu merancang suatu mekanisme fintech baru atau mengembangkan fintech yang udah ada di masyarakat ini supaya bisa terdaftar di OJK dan bersifat implementatif untuk masyarakat umum khususnya daerah Aceh. Menurutku gitu. Makasih, Tim. Oke, makasih dari jawaban dari Mas Kelvin ini sangat lengkap lah. Mungkin dari Bung Fadri mau menambahkan singkat saja karena mengingat waktunya udah. Itu udah jelas disampaikan Kelvin. Cuman kalau di dalam konun ini ada satu dewan di dalam pasal 48 yang disebut dengan Dewan Syariah. Ini yang akan membantu yang saudara Kelvin sebut tadi, OJK yang bekerja sama dengan pemerintahan itu. Juga wakil pemerintahan tersebut dalam bidang syariah ini disebut dengan Dewan Syariah, baik yang ada di kabupaten maupun yang di provinsi gitu. Dari masa jabatannya 5 tahun periode, 1 periode 5 tahun ya, sehingga ini saya rasa bisa untuk mencari alternatif solusi dari masalah-masalah antara konvensional dan syariah. Kan masih ada durasi waktu 3 tahun untuk memperbaiki sistem yang ada ini. Itu saja tambahannya. Selebihnya disampaikan oleh Kelvin seperti ahli ekonomi saja dia. Baik, terima kasih Bung Fadri. Bisa aja ini Bung Fadri ini. Bisa nggak mengusir fintech konven? Itu Mas Kelvin. Ada pertanyaan lagi dari Mas Sirajuddin. Singkat aja Mas, mungkin Mas jawabannya karena mengingat waktunya udah mepet. Konun ini kan sudah mengusir atau mengusir lembaga keuangan syariah konvensional. Nah, bisa nggak mengusir fintech konvensional ini?
Ya kalau menurutku bisa-bisa aja sih gitu. Tapi kayaknya praktek fintech konvensional di Aceh ini udah menyebar luas juga ya kan. Di Aceh kan juga ada GoFood, GrabFood, juga ada OVO terus dan sebagainya gitulah. Mungkin bisa kalau emang penerapan Konun Aceh ini secara menyeluruh. Jadi bukan hanya bank syariah aja, tapi semua praktik ekonomi konvensional itu benar-benar dibuang itu mungkin bisa saja. Tapi kalau semisal praktek ekonomi syariahnya terkhusus pada praktek perbankan syariah, ya menurutku masih ada kemungkinan sih fintech konvensional ini bertahan di Aceh gitu. Oke. Oke. Terima kasih Mas Kelvin. Aku rasa ini diskusinya dicukupkan ya karena udah mepet waktu berbuka juga di sebagian daerah. Gimana? Aku tutup ya. Baik, karena sesi diskusi sudah berakhir. Foto bersama dulu, Tim. Oke. Sebelum ditutup, foto bersama dulu. Ya. Oke. Yuk, sebelum teman-teman yang jaringannya mendukung bisa on cam. Sebentar aja, sebentar. On cam sebentar dulu. aja. Oke. Ayo teman-teman yang lain pada on cam yuk. Seperti Ayas, Najwa, Mbak Vika, Dila Hendri, Laila, Rohmatin, Serajuddin, Vina, Irgi. Yuk on cam yuk. Wih, Mas Judin udah on itu. Ayo yang lain on yuk. Najwa nggak mau on cam Najwa. Laila juga. Halo. Ya kalau gitu bisa. Oke kalau gitu aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, Vina udah on. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas keaktifannya dalam diskusi meskipun beberapa masih belum aktif. Semoga kedepannya kita bisa lebih aktif lagi dalam berdiskusi. Overall terima kasih atas partisipasi dan keluangan waktunya. Silakan moderator bisa ditutup. Oke, baik karena sesi diskusi sudah berakhir. Terima kasih antusias dari teman-teman yang telah bersedia mengikuti diskusi terakhir komunitas pemerhati konstitusi ini sampai akhir. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam memandu sesi diskusi tadi masih banyak kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat di diskusi sore hari ini bermanfaat dan barokah ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Siap, Mas Sutri. Terima kasih teman-teman. Siap, Mbak Ayu.